Persoalan mengenai gaji pensiun, rapelan, dan tunjangan hari raya tidak pernah sekadar menyangkut angka yang masuk ke rekening. Di dalamnya ada rasa aman, ada kepastian hidup, ada perencanaan kebutuhan rumah tangga, dan ada ketenangan yang dijaga dari bulan ke bulan. Karena itu, setiap informasi yang beredar tentang penyesuaian gaji, tambahan pembayaran, atau perubahan aturan harus dipahami dengan cermat. Jika ada satu bagian saja yang disalahartikan, dampaknya bisa panjang, bukan hanya menimbulkan salah harap, tetapi juga memunculkan kebingungan, kekhawatiran, dan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang belum tentu tepat. Itulah sebabnya pembahasan ini tidak boleh dilewati begitu saja. Ada banyak kabar yang pernah beredar luas, terdengar meyakinkan, bahkan tampak seolah-olah sudah pasti benar karena membawa nama pemerintah, lembaga resmi, atau istilah kebijakan. Namun dalam urusan pensiun, yang berlaku bukanlah kabar yang paling ramai dibicarakan. Yang berlaku adalah aturan yang jelas, keputusan yang bisa diverifikasi, dan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Disinilah letak pentingnya kehati-hatian. Apa yang sebenarnya sudah diputuskan, apa yang masih sebatas isu, apa yang sudah memiliki dasar hukum, dan apa yang justru masih sering disalahpahami. Jika bagian awal ini diabaikan, ada risiko yang tidak kecil. Banyak orang bisa langsung terpaku pada angka yang beredar, lalu menganggap semuanya pasti akan cair. Ada pula yang mendengar istilah rapelan dan segera menyimpulkan bahwa pembayaran tinggal menunggu waktu. Padahal dalam kebijakan publik, khususnya yang menyangkut jutaan penerima pensiun, setiap tahapan memiliki konsekuensi administratif, keuangan, dan hukum. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat penting. Informasi mana yang benar-benar sudah resmi? Mana yang perlu disikapi dengan tenang, mana yang harus ditunggu penjelasan lanjutannya, dan mana yang sebaiknya tidak langsung dipercaya hanya karena sering muncul di media sosial. Pembahasan ini juga penting karena banyak pensiunan dan keluarga besar Purna Bakti mendapatkan informasi dari berbagai arah secara bersamaan. Ada yang menerima pesan dari grup WhatsApp, ada yang membaca potongan artikel, ada yang menonton video yang judulnya sangat meyakinkan, ada pula yang mendengar kabar dari orang ke orang. Semua ini bisa membuat batas antara informasi resmi dan opini menjadi kabur. Karena itu, penjelasan yang akan diuraikan nanti perlu disimak dengan tertib. Sebab di dalamnya akan dijelaskan mana kebijakan yang benar-benar telah memiliki landasan kuat, mana klarifikasi resmi dari lembaga terkait, bagaimana posisi kabar tentang rapelan, dan bagaimana memahami pengumuman mengenai THR tahun 2026 tanpa menambah keresahan yang tidak perlu. Perlu diingat, dalam perkara pensiun, salah paham bisa membuat orang menunggu sesuatu yang belum tentu ada. Salah menafsirkan satu istilah bisa membuat orang mengira haknya berubah, padahal belum ada keputusan teknis. Salah membaca satu kabar lama bisa menimbulkan kesan seolah itu adalah perkembangan baru. Di titik inilah ketenangan menjadi sangat penting, sebab yang dibutuhkan para pensiunan bukan sekadar kabar yang menyenangkan, melainkan kepastian yang sah, penjelasan yang jernih, dan informasi yang bisa menjadi pegangan. Seluruh penjelasan resmi, acuan regulasi, dan duduk persoalan mengenai isu rapelan, kenaikan gaji, serta THR akan diuraikan secara lebih lengkap setelah ini, agar setiap bagian dapat dipahami dalam konteks yang benar. Isu mengenai rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN memang pernah menjadi perhatian besar. Pada pertengahan tahun 2025, beredar berbagai informasi yang menyebut bahwa pensiunan ASN akan menerima rapelan gaji pokok, bahkan ada yang menyatakan akan ada kenaikan gaji baru pada pertengahan tahun itu. Informasi tersebut menyebar cepat melalui media sosial, grup percakapan, video daring, hingga berbagai artikel internet. Sebagian disusun dengan kalimat singkat namun sangat meyakinkan. Sebagian lain menampilkan angka, istilah kebijakan, bahkan menyebut aturan tertentu agar terdengar resmi. Akibatnya, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah benar akan ada rapelan, kapan pembayaran dilakukan, berapa besar jumlahnya, dan apakah semua pensiunan akan menjadi penerima. Suasana seperti itu sangat mudah dipahami. Gaji pensiun bukan hanya soal penerimaan rutin setiap bulan. Bagi banyak pensiunan, gaji pensiun adalah penyangga utama kestabilan hidup sehari-hari. Di dalamnya ada kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, dan rasa aman di masa Purna Bakti. Karena itu, setiap kali muncul kabar tentang kenaikan gaji, tambahan pembayaran, atau rapelan, perhatian masyarakat langsung tertuju ke sana. Ini adalah hal yang wajar. Namun justru karena menyangkut harapan dan ketenangan hidup, setiap kabar perlu ditempatkan pada ukuran yang tepat. Tidak semua informasi yang ramai dibicarakan otomatis benar. Tidak semua yang terdengar resmi benar-benar berasal dari sumber resmi.
Di era digital, sebuah informasi bisa menjadi viral bukan karena sudah diverifikasi, melainkan karena banyak orang tertarik untuk membagikannya. Kadang judul dibuat sangat kuat, kadang narasi disusun dengan bahasa formal, kadang istilah hukum atau nomor kebijakan disisipkan agar tampak sah. Tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, informasi tersebut belum tentu berasal dari pengumuman pemerintah atau lembaga yang memang berwenang. Inilah yang terjadi dalam banyak isu yang menyangkut hak-hak pensiunan. Karena itu, sebelum mempercayai kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji pensiun pada pertengahan tahun 2025, perlu dilihat dulu apa kebijakan yang memang benar-benar pernah ditetapkan secara resmi. Dasar yang paling jelas dalam persoalan ini adalah kebijakan kenaikan gaji pensiunan ASN pada tahun 2024. Pemerintah pada tahun tersebut memang menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Jadi, apabila berbicara tentang kenaikan gaji pensiunan yang resmi, dapat diverifikasi dan benar-benar berlaku, maka rujukannya adalah kenaikan 12% pada tahun 2024 tersebut. Kebijakan itu tidak lahir tanpa pertimbangan. Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Para pensiunan ASN adalah orang-orang yang telah mengabdi dalam waktu panjang di berbagai bidang pelayanan negara. Ada yang bertugas di sekolah, di kantor pemerintahan, di pelayanan kesehatan, di administrasi, di keuangan, di perencanaan, dan di banyak sektor lain yang menopang jalannya pemerintahan. Maka ketika mereka memasuki masa pensiun, perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi bagian penting dari penghargaan atas masa pengabdian yang telah dijalani. Kenaikan 12% pada tahun 2024 itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pensiunan. Tambahan penghasilan tersebut membantu menyesuaikan kebutuhan hidup yang terus berkembang. Namun justru karena sebelumnya sudah ada kebijakan resmi itu, saat pada pertengahan tahun 2025 muncul lagi kabar tentang rapelan dan kenaikan baru, banyak orang menjadi lebih mudah percaya. Sebagian mengira mungkin pemerintah kembali melakukan penyesuaian. Sebagian lain menduga ada kekurangan pembayaran yang akan dibayarkan kemudian. Padahal dalam urusan seperti ini, setiap perubahan harus memiliki dasar hukum baru. Tidak cukup hanya berdasarkan dugaan, harapan, atau kesimpulan yang dibangun dari pembicaraan di media sosial. Kebijakan resmi selalu memiliki tanda yang jelas. Ada regulasi yang dapat diperiksa. Ada pengumuman yang bisa diverifikasi. Ada penjelasan dari pemerintah atau lembaga pelaksana. Sementara rumor biasanya hanya bergerak dari satu ruang publik ke ruang publik lain tanpa sumber yang kuat. Dalam konteks isu rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN pada pertengahan tahun 2025, salah satu lembaga yang paling banyak dijadikan rujukan adalah PT Taspen. Hal ini wajar karena Taspen merupakan lembaga yang mengelola dana pensiun ASN. Ketika isu tersebut semakin meluas, banyak masyarakat kemudian bertanya langsung melalui saluran resmi Taspen. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sangat penting. Apakah benar akan ada rapelan? Apakah benar akan ada kenaikan gaji pensiun pada pertengahan tahun 2025? Melalui akun media sosial resminya, Taspen memberikan klarifikasi bahwa pada saat itu tidak ada regulasi atau informasi resmi dari pemerintah mengenai rapelan atau kenaikan gaji pensiun pada pertengahan tahun 2025. Penjelasan ini menjadi titik penting yang perlu dipegang. Artinya, kabar yang sebelumnya beredar luas tidak memiliki dasar kebijakan resmi yang cukup kuat untuk dijadikan acuan oleh masyarakat. Dalam sistem pembayaran pensiun yang menyangkut jutaan penerima, semua proses harus berdasarkan aturan resmi. Tidak cukup hanya berdasarkan video yang viral, potongan artikel, atau tangkapan layar yang tidak jelas asalnya. Karena itu, ketika Taspen menyatakan belum ada regulasi resmi, maka itulah yang seharusnya dijadikan pegangan utama. Jika persoalan ini dilihat kembali dari sudut pandang tahun 2026, kesimpulannya menjadi semakin jelas. Yang benar-benar memiliki dasar kuat adalah kenaikan gaji 12% pada tahun 2024. Sedangkan kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji baru pada pertengahan tahun 2025 tidak didukung oleh regulasi resmi. Pelajaran dari persoalan ini sangat penting untuk masa ke depan. Tidak semua informasi yang beredar perlu langsung dipercaya. Kadang isu lama diangkat kembali beberapa bulan atau beberapa tahun setelahnya. Ada yang membagikannya tanpa memperhatikan tanggal.
Ada juga yang menyebarkannya ulang karena tahu bahwa topik seperti ini sangat mudah menarik perhatian. Akibatnya, kabar lama bisa terlihat seperti informasi baru. Karena itu, setiap kali menerima informasi tentang pensiun, kenaikan gaji, rapelan, atau pembayaran tambahan, ada 3 hal yang perlu diperiksa dengan tenang. Sumbernya dari mana, kapan peristiwanya, dan apa dasar hukumnya. Tanpa 3 hal ini, masyarakat sangat mudah terseret ke dalam salah paham. Dalam kehidupan sehari-hari, para pensiunan sering menerima informasi dari lingkungan yang dekat, dari keluarga, dari rekan lama, dari tetangga, dari komunitas, atau dari grup percakapan. Hal ini sepenuhnya wajar. Namun jika ada kabar yang terdengar terlalu baik, terlalu meyakinkan, atau terlalu cepat menyebar tanpa penjelasan resmi, maka langkah terbaik adalah menahan diri terlebih dahulu. Tanyakan sumbernya, cek apakah ada peraturan resmi yang benar-benar disebutkan, dan jika perlu, tunggu penjelasan dari lembaga yang memang berwenang. Dengan cara itulah, ketenangan bisa tetap dijaga dan harapan tidak diletakkan pada dasar yang rapuh. Setelah memahami kembali duduk persoalan mengenai rapelan dan kenaikan gaji pensiunan yang sempat ramai itu, pembahasan perlu beralih kepada isu lain yang juga mendapat perhatian luas, yaitu THR tahun 2026 serta pembicaraan publik mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan. Pada bagian ini, yang terpenting adalah membedakan secara jernih antara kebijakan yang sudah diumumkan secara resmi dan hal-hal yang masih harus menunggu keputusan teknis lebih lanjut. Pada 20 Maret 2026, pemerintah secara resmi mengumumkan kabar mengenai tunjangan hari raya atau THR tahun 2026. Ini bukan kabar yang berasal dari pesan berantai, bukan pula kabar yang hanya bersandar pada judul yang menarik perhatian. Informasi ini disampaikan melalui pengumuman resmi yang dimuat oleh media nasional terpercaya. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa THR tahun 2026 diberikan kepada seluruh aparatur sipil negara yang meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan juga para pensiunan, termasuk janda dan duda penerima pensiun. Ini adalah poin yang sangat penting karena seringkali perhatian masyarakat hanya tertuju pada pegawai aktif, padahal para pensiunan juga termasuk dalam cakupan penerima. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk pelaksanaan kebijakan ini. Total anggaran yang disebut mencapai 55 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 49 triliun, terdapat kenaikan sekitar 10%. Ini menunjukkan adanya komitmen anggaran yang cukup besar. Dari total anggaran tersebut, untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri yang jumlahnya sekitar 2,4 juta orang, dialokasikan sekitar 22,2 triliun. Untuk ASN daerah yang jumlahnya sekitar 4,2 juta orang, dialokasikan sekitar 20,2 triliun. Sedangkan untuk para pensiunan, jumlah penerima THR tahun 2026 disebut mencapai sekitar 3,8 juta jiwa, dengan total anggaran sekitar 12,7 triliun. Jumlah 3,8 juta penerima untuk kelompok pensiunan tentu bukan angka yang kecil. Ini menggambarkan bahwa kebijakan tersebut menyentuh jutaan rumah tangga yang menggantungkan sebagian kestabilan keuangannya pada penerimaan pensiun. Karena itu, penjelasan mengenai komponen THR juga perlu dipahami dengan benar. Pemerintah menegaskan bahwa komponen THR dibayarkan penuh 100% sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pegawai aktif, komponennya dapat meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan kinerja sesuai aturan masing-masing. Adapun untuk pensiunan, penjelasannya lebih sederhana. THR yang diterima adalah sebesar 1 kali gaji pokok pensiun yang diterima setiap bulan. Dengan pola itu, perhitungannya menjadi lebih mudah dipahami. Jika seorang pensiunan menerima gaji pokok pensiun sekitar 3.000 di Tiasano per bulan, maka THR yang diterima kira-kira sebesar 3.000-2.000. Jika gaji pokok pensiunnya 4.000-2.000, maka THR-nya kira-kira sebesar 4.000. Dan jika gaji pokok pensiunnya 5.000, maka THR mengikuti angka tersebut. Polanya sederhana karena menggunakan 1 kali gaji pokok pensiun. Penjelasan seperti ini penting agar tidak timbul kebingungan di tengah banyaknya asumsi yang beredar. Hal lain yang juga sering ditanyakan adalah soal pajak. Dalam penjelasan resmi disebutkan bahwa pajak untuk THR ASN dan pensiunan tahun 2026 ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Artinya, penerima tidak perlu khawatir adanya pemotongan pajak penghasilan yang mengurangi nominal THR di rekening. Penjelasan ini memberi ketenangan karena menunjukkan bahwa nominal yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah diumumkan.
Perlu pula dibedakan dengan jelas antara THR dan gaji ke-13. Dua hal ini seringkali tercampur dalam pembicaraan sehari-hari. THR adalah tunjangan hari raya yang dicairkan menjelang Idul Fitri. Dalam pembahasan ini, seluruh acuan waktu dan pengumuman diseragamkan pada 20 Maret 2026 agar tidak menimbulkan tafsir waktu yang berubah-ubah. Sementara gaji ke-13 adalah tunjangan yang berbeda dan biasanya dicairkan sekitar pertengahan tahun untuk membantu kebutuhan pendidikan keluarga. Jadi THR dan gaji ke-13 bukan hal yang sama, tidak memiliki tujuan yang sama dan tidak berada pada jadwal yang identik. Setelah persoalan THR dipahami, pembahasan masuk ke isu yang lebih rumit, yaitu rapel kenaikan gaji pensiunan yang kembali ramai dibicarakan. Pada bagian ini, ketenangan berpikir menjadi sangat penting, sebab ada perbedaan yang sangat besar antara sebuah isu yang ramai di ruang publik, alokasi anggaran yang dibicarakan dalam kerangka APBN, dan keputusan teknis resmi yang benar-benar dapat dijalankan. Banyak orang sering menganggap ketiganya sama, padahal tidak demikian. Jika suatu kebijakan disebut telah masuk APBN, artinya pemerintah secara prinsip telah menyetujui adanya alokasi anggaran untuk pos tertentu. Ini bisa dipahami sebagai sinyal awal yang baik. Namun pengertian itu tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai kepastian bahwa dana akan segera masuk ke rekening penerima. Dalam sistem keuangan negara, ada prosedur yang harus dijalankan dengan tertib, terutama ketika penerimanya berjumlah jutaan orang. Karena itu, bila suatu kebijakan besar menyangkut rapel kenaikan gaji pensiunan, biasanya ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu. Tahap pertama adalah penetapan kebutuhan anggaran. Kementerian Keuangan harus menghitung total dana yang diperlukan untuk membayar rapel. Ini bukan perhitungan sederhana karena kelompok penerimanya beragam, ada pensiunan ASN, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda dan duda, hingga pensiun terusan anak, masing-masing memiliki golongan, pangkat, masa kerja, dan dasar perhitungan yang berbeda. Periode rapelnya juga harus jelas, apakah dihitung untuk beberapa bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan secara resmi. Tahap kedua adalah penyesuaian komponen belanja negara. APBN telah ditetapkan pada awal tahun. Jika muncul kebutuhan tambahan yang besar seperti rapel, harus ada mekanisme penyesuaian sesuai aturan yang berlaku. Proses ini dapat melibatkan koordinasi antar instansi, penelaahan administrasi, dan dalam keadaan tertentu pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Karena itu, prosesnya tidak bisa dianggap berlangsung singkat. Tahap ketiga adalah penyusunan aturan teknis. Ini adalah tahap yang sangat menentukan. Tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan tidak dapat bergerak. Aturan teknis ini bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri keuangan tergantung pada skema kebijakannya. Di dalam aturan teknis itulah nantinya dijelaskan siapa yang berhak menerima rapel, dihitung dari bulan apa sampai bulan apa, komponen apa saja yang dimasukkan dalam perhitungan, bagaimana jalur penyalurannya, dan kapan pelaksanaannya dilakukan. Tahap keempat adalah sinkronisasi serta validasi data. Ini sering menjadi tahap yang paling panjang. Data pensiunan harus benar-benar akurat agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Nama harus sesuai dengan identitas resmi. Tanggal lahir harus tepat. Golongan terakhir, masa kerja, status penerima, nomor rekening, bank penyalur, dan status penerima langsung atau melalui janda, duda, atau anak, semuanya harus sinkron. Data tersebut harus cocok antara basis data Taspen untuk pensiunan ASN, Asabri untuk TNI dan Polri, data Kementerian Keuangan, dan sistem perbankan. Jika ada satu data saja yang tidak sesuai, proses pencairan bisa tertunda. Tahap kelima adalah simulasi perhitungan. Setelah data dianggap valid, sistem mulai menghitung besaran baru yang seharusnya diterima, lalu membandingkannya dengan besaran lama yang telah diterima, kemudian mengalikannya dengan periode rapel yang ditetapkan. Dari sini dapat dipahami mengapa nominal rapel tidak akan sama untuk semua orang. Setiap orang memiliki dasar perhitungan yang berbeda, sehingga hasil akhirnya pun akan berbeda. Tahap keenam adalah pengesahan dan pencairan. Setelah seluruh proses sebelumnya dilalui, dana dari kas negara disalurkan ke lembaga penyalur seperti Taspen atau Asabri, lalu diteruskan ke bank mitra, dan baru kemudian masuk ke rekening penerima. Dari urutan ini terlihat bahwa harapan mengenai rapel memang bisa dipahami, tetapi kepastian pelaksanaannya harus menunggu semua jalur resmi itu selesai. Jika pada akhirnya keputusan teknis memang mengatur adanya rapel, maka secara umum kelompok yang berpotensi menjadi penerima dapat mencakup pensiunan PNS pusat dan daerah,
purnawirawan TNI semua matra, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda atau duda dari pensiunan PNS, TNI dan Polri, serta penerima pensiun terusan anak yang masih memenuhi syarat. Namun sekali lagi, semua rincian ini sepenuhnya bergantung pada isi aturan teknis resmi. Selama aturan tersebut belum terbit secara jelas, rincian hak penerima, periode perhitungan, dan jadwal pelaksanaan belum dapat dianggap final. Besaran rapel pun tidak akan sama untuk setiap orang. Ini penting untuk dipahami agar tidak timbul perbandingan yang keliru. Perhitungan pensiun bersifat proporsional berdasarkan riwayat kerja, golongan, pangkat terakhir, masa kerja yang diakui, dan komponen pensiun pokok masing-masing. Sebagai gambaran sederhana, jika setelah penyesuaian terdapat selisih kenaikan sebesar 300.000 per bulan dan periode rapelnya ditetapkan selama 6 bulan, maka rapel yang diterima kira-kira nanti 1.800.000 dah. Jika selisihnya 500.000 per bulan dan periodenya 12 bulan, tentu hasilnya akan lebih besar. Karena itu, yang terpenting adalah memahami bahwa nominal rapel sangat bergantung pada data masing-masing penerima. Di tengah munculnya berbagai kabar seperti ini, ada satu hal lain yang harus diwaspadai dengan sungguh-sungguh, yaitu penipuan. Setiap kali muncul informasi tentang THR, rapelan, atau kenaikan gaji pensiunan, selalu ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya bermacam-macam. Ada yang mengaku petugas Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan, atau pihak bank. Ada yang meminta KTP, KK, NPWP, PIN ATM, kata sandi layanan perbankan, atau kode OTP. Ada pula yang meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi, biaya percepatan pencairan, biaya pembukaan blokir, atau pajak. Semua modus seperti ini harus dipahami sebagai tanda bahaya. Petugas resmi tidak akan pernah meminta PIN ATM, password, kode OTP, atau meminta uang muka untuk mempercepat pencairan hak pensiun. Karena itu, langkah perlindungan harus dilakukan sejak awal. Jangan memberikan data rahasia kepada siapapun. Abaikan permintaan biaya yang mengatasnamakan pencairan hak. Blokir nomor yang mencurigakan dan laporkan kepada pihak berwenang atau bank terkait. Pesan ini sangat penting untuk dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan sesama pensiunan agar tidak ada yang menjadi korban saat situasi informasi sedang ramai. Selain waspada, ada beberapa hal praktis yang juga perlu dipersiapkan. Pastikan rekening yang digunakan untuk menerima pensiun masih aktif dan tidak dalam kondisi dorman atau terblokir. Pastikan nomor rekening yang terdaftar di Taspen atau Asabri adalah rekening yang masih digunakan. Periksa kembali data kependudukan agar sesuai dengan identitas resmi. Pastikan nomor telepon yang terdaftar masih aktif. Jika ada perubahan alamat, perubahan status, atau pembaruan data ahli waris, segera laporkan ke kantor Taspen, Asabri, atau instansi terkait agar data tetap valid. Langkah-langkah sederhana seperti ini dapat membantu mencegah kendala administratif saat pencairan hak dilakukan. Dari seluruh penjelasan ini, ada beberapa kesimpulan yang perlu dipegang dengan tenang. Pertama, kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN yang sempat ramai pada pertengahan tahun 2025 tidak didukung oleh regulasi resmi dan klarifikasi Taspen menegaskan hal tersebut. Kedua, kebijakan yang benar-benar memiliki dasar kuat adalah kenaikan gaji pensiunan 12% pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Ketiga, untuk THR tahun 2026, pemerintah telah mengumumkan kebijakan resminya, termasuk bahwa para pensiunan, janda, dan duda termasuk dalam cakupan penerima, dengan dukungan anggaran yang telah dijelaskan. Keempat, pembicaraan mengenai rapel kenaikan gaji yang kembali muncul harus tetap disikapi dengan kepala dingin, karena pembahasan publik, alokasi anggaran, dan keputusan teknis final adalah tiga hal yang berbeda. Yang paling penting, masa pensiun perlu dijalani dengan ketenangan, bukan dengan kegelisahan yang muncul karena informasi yang belum pasti. Informasi yang benar membantu seseorang menyusun rencana hidup dengan lebih realistis. Sebaliknya, informasi yang tidak tepat hanya akan mengganggu rasa aman. Karena itu, setiap kali menerima kabar tentang pensiun, THR, rapelan, atau kebijakan baru, biasakan kembali kepada sumber resmi, periksa dasar hukumnya, cermati waktunya, dan hindari menarik kesimpulan terlalu cepat. Dengan cara seperti ini, harapan tetap bisa dijaga, tetapi kehati-hatian tidak dilepaskan. Dan dengan sikap itulah, masa purna bakti dapat dijalani dengan lebih tenang, lebih tertib, dan lebih bermartabat.